Rasulullah SAW ya menyampaikan kepada kita bahwa ada dua nikmat yang manusia sering lupa. Nikmat pertama adalah nikmat sehat, nikmat yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nabi SAW, teman-teman sekalian, mengajarkan kepada kita konsep-konsep kesehatan yang sebenarnya sampai detik ini masih update dengan zaman kita. Konsep-konsep kesehatan yang sesungguhnya konsep tadi masih bisa kita dan sangat aplikatif untuk kita pakai. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena banyak orang atau banyak kaum muslimin khususnya saat ini jauh dari konsep-konsep yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sebenarnya kalau konsep-konsep tadi kita pakai, maka umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Umat Islam harusnya menjadi umat yang paling banyak karyanya. Bayangkan seorang ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam fase hidupnya beliau bisa menulis sampai 3.000 kitab. Ya. Dia bisa memberikan karyanya untuk umat, ya, sampai detik ini kita masih membacanya. Bahkan kitab mungkin yang teman-teman pernah membaca, kitab Tib Nabawi atau kitab pengobatan Nabi, itu disadur dari bukunya beliau yang 4 jilid yang berjudul Zadul Ma'ad. Maka Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, memberikan informasinya kepada kita bahwa manusia itu Allah ciptakan untuk menjadi Abdullah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa ada satu ayat yang sering kita dengar, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadi Abdullah atau beribadah. Maka hidup kita memang hanya untuk ibadah. Yang lain tuh hanya sampingan. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa kita diciptakan untuk menjadi khalifah. Ya. Jadi dua peran kita. Abdullah, hamba Allah, dan khalifah. Kerjaan kita hidup di dunia ini buat apa? Ibadah. Semua niatkan untuk ibadah. Semakin kita banyak beribadah, semakin kita dekat dengan Al-Khaliq yang Maha Pencipta kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat Bapak sekalian, semua yang ada dalam Islam ini, ya, itu dibuat atau dikondisikan oleh Allah untuk menjalankan peran tadi. Kata kuncinya apa? Untuk menjalankan ibadah, maka manusia butuh sehat. Ya, manusia butuh sehat. Sholat kita kalau nggak sehat, nggak bisa kita sholatnya berdiri. Ya. Kalau sholat berdiri nggak bisa, maka dia sholatnya duduk. Kalau dia sholat duduk, maka nggak bisa juga dia sholatnya berbaring. Dan semua ibadah ketika dilakukan dengan sempurna, pahalanya pun sempurna insya Allah. Ya. Maka ketika ada urusan kesehatan yang terjadi pada diri kita, atau diri seorang manusia, mukmin secara khusus, ya, maksudnya perkara-perkara penyakit, maka kembalikan atau kita mencari sebabnya dari apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan. Islam memiliki konsep yang sangat jelas dalam urusan kesehatan. Yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasad mudghah iza solahat solahat jasad kulluhu wa iza fasadat fasad jasad kulluhu. Ala wa hiya qalb, kata Nabi, bahwa ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua. Daging itu rusak, rusaklah semua. Daging itu adalah kolbu. Maka kunci sehat yang pertama dalam Islam adalah sehat fisiknya seseorang, bermula dari sehatnya kolbunya dia. Kalau fisiknya mau sehat, maka benerin kolbu. Ya, kalau bebas, kalau mau terhindar dari berbagai macam penyakit, maka benerin kolbunya dulu. Ya, itu kata kunci awalnya. Maka semakin sehat kolbu seseorang, pasti akan semakin sehat fisiknya dia. Ya, semakin sehat kolbu seseorang, maka akan semakin sehat fisiknya. Ya. Penyakit kolbu itu apa? Ada dua. Kolbu itu ada dua penyakitnya. Kalau enggak syubhat, syahwat. Ya, kalau enggak syubhat, syahwat. Bagaimana korelasinya atau bagaimana aplikasinya? Baik. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kena penyakit-penyakit degeneratif, ya, seperti stroke, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, asam urat, seperti itu, apakah ada hubungan penyakit tadi dengan penyakit kolbunya?
harusnya ada. Tadi saya katakan bahwa penyakit kolbu itu ada dua, kalau nggak syubhat, syahwat. Pertanyaannya, sekarang kita ambil contoh orang yang kena kolesterol atau darah tinggi. Kalau Anda teman-teman sekalian bertanya, atau mungkin bertanyalah pada orang yang kena kolesterol, kira-kira orang yang kena kolesterol itu sering puasa nggak? Sering puasa atau banyak makan? Banyak makan. Orang yang kena darah tinggi, kira-kira sering banyak puasa atau banyak makan? Banyak makan. Banyak makan itu penyakit nggak? Tanda-tanda orang yang banyak makan apa? Gemuk. Iya kan? Tanda orang banyak makan, ya gemuk, apalagi. Ya. Jadi, salah satu pintu masuknya syaitan yang menyebabkan lemahnya iman kita adalah terlalu kenyang. Atau terlalu banyak makan. Maka Islam memberikan rules-nya kepada kita tentang makanan tadi. Pertama, dia harus halal. Ya, dia harus halal. Kalau Anda memakan sesuatu, cari tahu dulu kehalalan dari makanan tadi. Kalau tidak halal, jangan makan. Kalau tidak halal, jangan makan. Dan kalau ragu, jangan makan. Ya. Apalagi jelas-jelas di situ ada campur, ya, campur dengan produk yang tidak halal. Ya. Ya jelas kalau tidak halal, jangan makan. Ragu. Maka dalam Islam, dalam hadis tadi ada awalnya. Nabi katakan apa? Nabi bilang begini. Innal halalu bain wal haramu bain wa bainahuma mushtabihat. Yang halal jelas, haram jelas. Di antara keduanya ada syubhat. Kalau mau jaga hati kita, mau jaga iman kita, maka tinggalkan yang syubhat. Was-was. Ya. Anda masuk ke restoran. Di restoran tersebut, feeling Anda merasa ini restoran kayaknya nggak halal nih. Keluar. Ya. Apalagi mungkin ya kalau kita bicara tentang bagaimana Brunei Darussalam, ya Brunei itu restorannya di sana diwajibin sama sultannya, seluruh chefnya harus muslim di Brunei kayak begitu. Gak boleh non. Sebab apa? Kalau muslim memulai sesuatu pasti membaca Bismillah. Gitu lah. Sebab apa? Kalau nggak halal masalahnya akan panjang. Doa tidak akan diterima, amal tidak diterima, kan begitu. Ya. Dan itu menjadi PR besar kita zaman sekarang. Ya, jadi kembali ke masalah kolbu tadi. Ya. Jadi yang pertama dia harus halal. Kalau kita bicara makanan secara fisik ya. Yang kedua dia harus toyib, dia harus baik. Baik itu apa? Dia tidak memberikan efek kesehatan yang buruk baik jangka pendek atau jangka panjang. Ya, nggak boleh. Harus toyib. Yang ketiga nggak boleh berlebihan. Ya, nggak boleh. Nanti kita akan bahas bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita. Nanti teman-teman mulai paham, oh ternyata ketika seorang muslim menjalankan syariat agama dengan baik, dengan benar, sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sehat hanyalah buah dari ketaatan. Sehat itu adalah buah dari taatnya kita. Kalau orang yang taat, pasti sehat. Gitu loh. Kenapa? Karena kata kuncinya, orang yang taat pasti akan menjaga imannya. Iya. Orang yang taat kepada Allah tidak akan mau makan yang tidak halal. Orang yang taat kepada Allah tidak akan mau makan berlebihan. Orang yang taat kepada Allah tidak akan mau makan makanan yang tidak thayyib. Contoh. Mie instan tahu? Sehat nggak? Sehat? Tidak sehat. Kenapa dimakan? Enak. Kalau dimakan terus-menerus, lama-lama jadi masalah nggak? Bikin penyakit nggak? Namanya apa tuh? Kalau sudah ngerti nggak sehat, dimakan, dan akhirnya badannya bermasalah, namanya zolim. Ya kan? Sudah ngerti nggak sehat, dimakan, zolim namanya. Apalagi kata yang lebih tepat untuk itu? Ya. Dan saya nggak tahu di Pontianak ini, tapi di Jakarta mungkin Bekasi gitu sekarang daftar haji ya, itu sekitar 15 tahunan. Banyak yang daftar haji di sana, pada katakanlah tahun sekarang dia daftar haji 2019, nanti 10 tahun lagi berangkat 2029. Karena nggak mau jaga makan, karena nggak mau jaga minum, karena nggak mau jaga hal-hal yang sehari-harian dia, akhirnya waktu jatah hajinya tiba nggak jadi berangkat gara-gara gagal ginjal, darah tinggi, segala macam. Nyeseknya minta ampun. Gitu. Dan ingat,
semua ibadah itu kalau dikerjakan dengan sempurna maka pahala yang sempurna. Kalau kita nggak mau jaga badan kita dan akhirnya menyebabkan tulang-tulang kita bermasalah, lalu akhirnya sholatnya duduk, maka pahala sholat duduk setengah pahala sholat berdiri. Nggak mau jaga badannya, ya akhirnya apa? Duduk nggak bisa, akhirnya tiduran, baringan. Pahala sholat berbaring setengah pahala sholat duduk. Sayang. Ya. Maka teman-teman sekalian, di berbagai kajian saya sampaikan, hidup sehat bagi seorang muslim itu, bagi seorang mukmin bukan lifestyle, bukan gaya hidup. Tapi hidup sehatnya kita adalah bagian ketaatan kita kepada Allah. Ya, sehingga nanti per waktu Anda mengkonsumsi yang sehat dan diniatkan, ya Allah, aku meminum madu ini karena Engkau, agar badanku lebih sehat, agar aku bisa membaca Quran lebih baik, agar aku bisa bangun malam, maka meminum madu pun dapat pahala. Paham ya? Ketika Anda mulai memahami itu semua, maka kenapa? Bunganya palsu. Ya. Jadi ketika kita minum kunyit, ya Allah, semoga dengan meminum kunyit ini darahku lebih lancar, lebih bersih, sehingga mungkin ibu-ibu rahimnya bisa lebih baik dan Anda bisa menghasilkan keturunan yang lebih baik, maka minum kunyit pun dapat pahala. Seperti itu. Lagi saya sampaikan, jangan jadikan sebagai lifestyle, tapi jadikan sebagai ketaatan kita. Ya. Kalau kita menjadikan sebagai ketaatan, maka tadi semua yang kita kerjakan, maka insya Allah akan menjadi pahala. Dan ingat, banyak orang yang tidak tahu, teman-teman sekalian, bahwa sedekah itu memang yang terbaiknya adalah kepada keluarga. Ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya ternyata bersedekah yang lebih baik atau sama baiknya mungkin dengan keluarga adalah bersedekah kepada diri sendiri. Bersedekahlah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda memakan minuman atau memakan yang sehat, minuman yang sehat, dan Anda niatkan bersedekah untuk diri Anda, maka dapat pahala. Beda ceritanya dengan tadi, sudah ngerti maaf gorengan gak sehat. Gorengan sehat gak? Kenapa dimakan? Nasi goreng sehat gak? Kenapa dimakan? Enak. Enaknya sekarang kan? Tapi nanti kira-kira muncul penyakit gak? Muncul penyakit. Zolim nggak namanya itu? Zolim. Ya. Maka mulai sekarang, saran saya ke Anda, mari kita jaga badan ini. Mari kita berikan yang terbaik kepada badan kita ini. Kalau Anda punya mobil mewah, sebulan mobil harga 10 miliar, ya, saya yakin Anda tidak akan masukin atau berikan mobil tadi dengan bahan bakar jenisnya premium. Gak mau kan? Kenapa? Kalau dimasukin premium, mobil ini pasti cepat rusak. Sekarang kalau saya balik tanya, antara mobil tadi dengan badan kita mahalan mana? Maka jawabannya badan kita lebih mahal. Tapi seringnya, boro-boro premium, boro-boro pertamax, kita lebih sering memasukkan oplosan ke badan kita. Sehingga apa? Mulai tampak tanda-tanda penyakit. Umur 30 tahun, ubannya banyak. Ibu-ibu mungkin Anda belum ngeh, lihat. 20-30 tahun yang lalu, anak-anak perempuan itu menstruasinya usianya SMP loh. Betul? Sekarang SD sudah mens. Seorang perempuan yang menstruasinya lebih awal, maka menopausnya akan lebih awal juga. Kualitas selnya pasti bermasalah. Coba lihat anak-anak yang mensnya itu lebih awal. Lihat makanan mereka apa. Lihat tontonan mereka apa. Lihat gaul mereka dengan siapa. Pasti tidak berkualitas. Kemungkinan besar. Ya. Faktanya begitu. Dan sekarang kita lihat penyakit-penyakit yang ada ini, ya, seperti nggak ada habisnya. Ya. Saya sampaikan ke beberapa teman-teman dokter, saya katakan, ayolah, saya bilang berubah yuk. Saya bilang, kenapa? Kita tuh kayak nabur garam di laut. Penyakitnya makin banyak, obat makin banyak, sekarang antibiotik sudah resisten. Ya, nanti di samping saya ini juga seorang yang luar biasa, ya, Pak Dr. Suryadi, ya, sahabat dan guru saya juga. Beliau seorang yang Allah kasih ilmu, ya, tentang perawatan luka, ya, tentang bagaimana dahsyatnya madu, tentang bagaimana dahsyatnya kurma, tentang bagaimana dahsyatnya minyak zaitun atau teripang temulawak yang itu bisa digunakan untuk perawatan. Ya, nanti beliau akan share kepada teman-teman sekalian. Ternyata
kaki-kaki yang orang diabetes itu, kuasa Allah itu bisa tidak diamputasi dengan menggunakan obat-obatan tadi. Kenapa? Kata kuncinya begini, saya jelasin. Teman-teman sekalian, kalau Anda beli mobil Toyota, maka Toyota pasti akan bikin spare part, betul? Untuk apa? Untuk yang punya mobil atau memiliki mobil ini, itu bisa menjalankan mobil dengan baik. Spare part atau suku cadangnya. Maka, kalau kita membahas tentang manusia, manusia juga sama. Ya, manusia juga sama. Untuk menjalankan peran sebagai Abdullah, maka manusia butuh suku cadang. Ya, maka suku cadangnya apa? Suku cadangnya ya Allah ciptakan di mana? Di apa yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya, di atas buminya. Coba bayangkan, ya. 350 tahun negeri kita dijajah oleh Belanda, yang mereka ambil apa? Ini. Rempah yang mereka ambil. Kenapa? Disinilah terletak kebutuhan mineral, antioksidan, dan bahkan kalau kita bicara mungkin diabetes saja, riset ya memang dari baru sekarang ini menjelaskan bahwa ternyata kayu manis itu bisa menurunkan gula darah. Kayu manis. Dan ada satu hal yang teman-teman pahami ya, gini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Allah Subhanahu wa taala, teman sekalian, kalau kita lihat Arab Saudi atau Jazirah Arab itu begitu sulit tumbuh-tumbuhan di sana, sehingga Allah menciptakan makanan yang mencukupi kebutuhan manusia di sana. Makanan itu yang tadi pagi tempat lihat di postingan saya Instagram, ya ada asam aminonya, ada seratnya, ada besinya. Dan nanti mungkin Pak Suryadi akan ceritakan kepada Anda tentang dahsyatnya makanan tadi yang orang-orang Barat nyebutnya kurma. Apa makanan itu? Nih. Kurma, superfood yang diciptakan Allah tumbuh di sana lebih optimal. Tapi yang tidak kalah pentingnya ternyata ketika kita bicara tentang superfood tadi teman-teman sekalian, Allah juga menciptakan superfood di tempat-tempat yang di situ tidak bisa ditumbuhkan superfood yang lain. Ya, contoh seperti apa? Kalau kita bicara tentang manusia, ya. Manusia Allah ciptakan dari apa? Dalam surat Al-Mu'minun Allah bilang, Allah sampaikan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia dari tanah. Oke, kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kata kuncinya, kalau kita mau sehat, kalau kita mau memperbaiki kondisi kesehatan kita, baik itu mengatasi penyakit, baik itu mau menjaga hidup sehat, maka kata kuncinya apa? Kembalikan unsurnya ke tanah. Jelas ya? Kembalikan unsurnya ke tanah. Kita bersyukur Allah ciptakan sebagai manusia yang komponen bahan kita itu tanah. Dan bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, berfirman, memerintahkan kepada kita, wahai hambaku, kalau engkau mau sehat, maka minumlah daun ini dari 3 pohon misalkan tiap hari, begitu kan repot. Tidak mungkin juga kita ambil daun tadi lalu kita rebus atau apa lalu kita minum. Tapi Allah Maha baik teman-teman sekalian. Ya. Kalau kita bayangkan pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Ya. Di mana letak sarinya pohon tadi? Ada di kuncupnya. Dia ngambil dari akar tadi. Maka sarinya tanah itu ada di buah atau di kuncup atau di bunga pohon tadi. Kembali ke konsep awalnya manusia Allah ciptakan dari tanah. Maka supaya manusia mengasup asupan yang terbaik dari tanah, Allah perintahkan tentaranya untuk mengambil saripati tanah tadi, yang tentara itu namanya lebah.